God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, Tuhan tolong bantu kami agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita tiba pada pelajaran kita yang keempat, bab yang keempat dengan judul Mengasihi dan Menghasilkan Perubahan. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab dalam hati. Pertanyaannya adalah, kekuatan apa yang paling besar di dunia ini? Kekuatan apa yang paling besar di dunia ini? Mungkin kalian akan jawab, kekuatan nuklir, atau mungkin kekuatan Simpson, atau mungkin kekuatan senjata terbaik dari negara-negara militer terbaik. Ya. Tapi ternyata kekuatan yang paling besar, kekuatan yang paling hebat adalah kekuatan kasih. Kenapa seperti itu? Karena kasih dapat mempengaruhi siapapun dan apapun. Nah, kita mulai dari sebuah kisah yang dialami oleh seorang anak dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya rasa kalian sudah cukup tahu ceritanya. Tetapi saya akan baca hanya ayat 21 sampai 24. Saya baca. Kita sama-sama baca juga ya di rumah. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah cincin itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu jantan itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, di bacaan yang sudah kita baca ini sebenarnya dimulai dengan cerita seorang anak yang meminta harta warisan kepada bapaknya. Ya, dia adalah anak bungsu. Umumnya di negara manapun, di dalam kebiasaan apapun, warisan itu diberikan apabila seorang ayah sudah meninggal. Ya, atau ketika seseorang orang tua sudah sekarat. Tetapi dalam cerita ini, anak ini meminta hartanya dalam keadaan ayahnya masih sehat-sehat. Nah, ini namanya nggak sopan ya. Ini namanya kalau kasarnya kurang ajar. Karena dia meminta sesuatu yang belum pantas dia minta. Dan secara tidak langsung dia menyumpahi ayahnya untuk mati cepat. Nah, tetapi ayahnya kasih hartanya, lalu dia pergi. Dia pergi lalu habiskan hartanya, ya. Dia foya-foya dan habis uangnya. Uangnya habis, temannya habis, dia terpaksa bekerja sebagai penjaga babi. Ketika dia bekerja sebagai penjaga babi, dia teringat bahwa ayahnya kaya. Tahu begitu, dia harusnya tetap di rumah bapaknya. Dan akhirnya dia pikir, gimana kalau saya pulang saja ke rumah bapak. Nggak apa-apalah jadi budak, jadi pembantu. Dia pulang, dan ketika dia pulang, bukannya jadi pembantu, dia malah diakui kembali sebagai seorang anak. Setelah perbuatan jahat yang dia lakukan kepada ayahnya, ayahnya memberikan pengampunan yang begitu luar biasa kepada dia. Ya, kekuatan terbesar adalah kasih. Dapat mengubah siapapun, dapat mengubah apapun. Bahkan tadinya orang yang jahat sekalipun
ketika seorang ayah mengampuninya, mengasihinya, maka dia akan diampuni. Kekuatan terbesar adalah kasih. Nah, sama juga seperti sebuah kisah yang dialami oleh seorang James Kim. Dia adalah seorang pria Korea, tapi dia lahir di Amerika. Dia akhirnya punya keluarga dan istrinya adalah Kathy. Suatu hari mereka mengadakan sebuah perjalanan di musim dingin. Ya, mungkin berlibur. Lalu perjalanan, rute yang diambil sebenarnya rute yang salah, tapi diteruskan. Ketika diteruskan, mereka mendapati masalah karena depan mereka tuh ada salju yang longsor. Jadi nggak bisa lewat. Mau putar balik nggak bisa juga karena ditutupi oleh salju. Akhirnya mereka terjebak sama salju. Wah, bukan sehari 2 hari mereka terjebak salju. Ya, mereka harus bertahan hidup. Makanan habis, lalu karena makanan sudah habis, akhirnya istrinya menyusui anaknya, ya, yang lebih besar karena sudah tidak punya makanan apa-apa lagi. Ya. Lalu coba-coba cari bantuan buat SOS, belum dapat bantuan. Akhirnya ayahnya putuskan, kalau begini saya coba aja terobos lah, saya jalan kaki, anak istrinya suruh tunggu di mobil. Dia coba jalan dan beberapa waktu kemudian datanglah pesawat ya, penyelamat lalu menyelamatkan mereka. Dan sayang sekali James Kim tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal. Ya. Ada usaha besar yang dilakukan oleh seorang ayah untuk menolong anak-anaknya dan menolong istrinya. Ada kasih yang besar yang ditunjukkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, kasih dapat mengubah siapapun dan apapun. Nah, satu ayat yang paling terkenal di Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya percaya kalian sudah hafal. Tapi supaya tidak ada kesalahan, saya akan baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, setiap manusia yang ada di dunia ini sebenarnya adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk hidup. Ya, bahkan tidak layak untuk diampuni. Tetapi Tuhan adalah kasih. Dasar pemerintahannya adalah kasih. Ketika manusia sudah diberikan oleh Tuhan nabi-nabinya, nasihati supaya bertobat, tidak mau. Nasihati supaya bertobat, tidak mau. Ya. Beberapa kali nabi-nabi dibunuh oleh orang-orang Israel, oleh umat-umat Tuhan sendiri. Beberapa nabi ketika datang tidak mau didengarkan. Beberapa nabi ketika sudah didengar, beberapa hari kemudian kembali lagi melakukan dosa. Dan bahkan pemimpin-pemimpin Israel juga melakukan dosa. Ya. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat, yang mendendam sehingga membiarkan setiap orang yang berdosa tenggelam dalam dosanya. Dia rela untuk mati menebus manusia dari dosanya. Rela lahir di kandang kambing. Dia rela hidup menderita sebagai manusia. Rela disiksa, rela dihina, diperlakukan dengan tidak baik, dan rela mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Semuanya hanyalah karena kasih. Karena kasihlah Tuhan Yesus mau mati menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah sekarang kekuatan kasih itu sudah diwujudkan, sudah dicontohkan oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Nah, coba kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 21. Tulis ya, sebagai catatan. Saya akan coba baca ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dan jangan bersukacita Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang begitu dalam. Dan mungkin saya pribadi belum bisa melakukan seperti apa yang sudah dituliskan oleh Paulus dalam kitab ini. Paulus menasihatkan kita untuk menunjukkan kasih itu kepada setiap orang. Ketika ada orang-orang yang kekurangan, kesusahan, maka kita harus menolongi. Dan yang paling menarik adalah ketika Paulus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Waduh, ini pelajaran yang sangat sulit ya bagi kita. Kenapa? Karena tentunya musuh adalah orang-orang yang selalu kita coba untuk hindari. Ya, tetapi Tuhan berkata untuk mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan berkat. Ya, pernah saya coba sekali, ya 2 kali, dan awalnya memang sangat sulit. Ya. Di awal saya coba untuk mendoakan ya, orang-orang yang membenci saya. Dan ketika pertama kali mencoba memang rasanya sangat deg-degan. Wah. Tetapi hari-hari berikutnya saya malah merasa lega, lebih tenang, lebih bahagia menjalani kehidupan ini. Karena mendoakan yang baik kepada orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada saya. Ya, ada satu cerita yang dialami oleh seorang pendeta, yaitu pendeta Martin Luther King Jr. Seorang pendeta kulit hitam yang memperjuangkan kesamarataan ras. Ya, dia memperjuangkan bahwa setiap orang adalah sama. Ya, dia memperjuangkan bahwa orang kulit hitam dan kulit putih sama. Tetapi dalam hal itu tentunya banyak orang yang akan marah kepada dia, tidak terima dengan pendapatnya. Dan beberapa kali dia diancam untuk mati. Dia dibunuh. Tetapi itu bukan mengundurkan dia untuk tekadnya bagi keadilan bagi semua orang. Kasihnya kepada setiap orang membuat dia tetap maju meskipun banyak ancaman. Hingga pidato akhirnya dia katakan, saya tahu banyak yang mengancam saya, tetapi semua orang harus mengasihi satu sama lain. Dan akhirnya dia mati karena orang-orang yang tidak menyukainya. Ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ya.
Pelajaran yang memang sangat sulit, tetapi inilah yang Yesus inginkan agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, Matius 5, ayat 44 sampai 46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Menuju kedewasaan yang benar, kesempurnaan yang benar, jadi seperti Yesus adalah tujuan kita semua. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Perubahan itu muncul dari diri kita dan muncul juga kepada orang lain. Ya. Ketika kita membuktikan kasih kepada setiap orang, bahkan setiap musuh kita, mendoakan mereka untuk mendapatkan yang terbaik. Tidak membalas mereka dengan cara mereka, tetapi mendoakan mereka, menghindar dan lakukan yang baik. Ya, itulah sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan harus belajar untuk mengasihi setiap orang, sehingga ada hasil yang kita dapatkan. Inilah pelajaran kita. Kembali catat, foto, dan kirimkan ke Google Classroom. Kita tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran kami, pelajaran yang mungkin sulit untuk kami praktekkan, tetapi kami punya Tuhan yang ajaib, yang akan bantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami yang lemah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.